Di balik rimbunnya hutan, jauh dari sinyal dan jalan raya, ada suara-suara yang selama ini dibungkam. Tradisi yang tak tercatat dalam buku sejarah. Dan luka yang diwariskan turun-temurun atas nama adat. Kami hadir bukan untuk menghakimi budaya, tapi untuk mendengarkan mereka yang tak pernah diberi ruang bicara. Inilah tempat di mana kebenaran dibisikkan lewat tangisan. Di mana janur kuning bisa berarti bahagia, atau pertanda darah yang akan jatuh malam itu. Jika kamu percaya bahwa semua manusia punya hak untuk memilih, untuk dicintai tanpa paksaan, dan untuk hidup tanpa ketakutan, maka channel ini adalah untukmu. Klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan siapkan dirimu untuk cerita-cerita dari balik gelap, yang akhirnya menemukan cahaya. Jurnalis senior investigatif, Davin Anwar, menerima sepucuk surat misterius tanpa cap pos, hanya bertuliskan, datanglah ke Opulate. Kami butuhmu sebelum semuanya terlambat. Davin yang dikenal nekat dan haus akan cerita yang belum pernah terungkap, berangkat menuju wilayah hutan di perbatasan Kalimantan Timur yang tidak ada di peta resmi. Ia hanya bermodalkan koordinat samar dan keyakinan bahwa ada cerita besar yang tersembunyi. Langit masih kelabu saat Davin Anwar menginjakkan kaki di tanah basah, setelah menyeberangi sungai berlumpur dengan perahu kecil yang nyaris karam. Di hadapannya, terbentang pemukiman sunyi, nyaris tak bernafas. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin menjulang, ditopang oleh tiang-tiang besar berlumut hijau. Daun pisang kering terikat di ujung atap sebagai penanda ritual. Tidak ada senyum. Hanya tatapan datar, waspada, bahkan curiga. Seorang pria tua dengan tatapan tajam dan wajah berlukis arang mendekat. Ia tak memperkenalkan diri. Tak bertanya nama. Hanya berkata dalam suara rendah yang berat. Kau di sini hanya sebagai pengamat. Bicara terlalu banyak bisa membuat lidahmu dipotong. Itulah perkenalan Davin dengan Bapak Lendang, kepala adat tertinggi suku Opu atau Opulate, sebagaimana mereka menyebut diri sendiri dalam bahasa mereka. Davin dipersilakan menginap di sebuah rumah tamu, yang tak lebih dari gubuk dengan satu kasur dari jerami dan pintu yang tak bisa dikunci. Kamera, catatan, dan alat perekam disembunyikannya di bawah tumpukan pakaian. Ia sadar, setiap gerak diawasi. Malam tiba tanpa lampu. Suku Opulate tidak mengenal listrik. Mereka hanya menggunakan obor minyak kayu. Dari balik jendela bambu rumahnya, Davin melihat prosesi aneh. Seorang gadis muda berkerudung putih menangis di hadapan seorang lelaki setengah baya. Lelaki itu menepuk bahunya pelan, lalu menggandengnya masuk ke dalam rumah. Beberapa warga berkumpul di luar rumah itu. Diam. Seolah semua sudah tahu apa yang akan terjadi, dan menerimanya. Davin mencatat. Perempuan muda. Menangis. Dibawa masuk oleh pria tua. Tidak ada penolakan dari masyarakat. Ini bukan kesedihan biasa. Ini ketakutan. Ia mencoba merekam suara dengan alat perekam kecil, namun hanya samar-samar terdengar derak kayu dan desahan tertahan. Keesokan harinya, suasana desa seperti tak terjadi apa-apa. Perempuan yang semalam menangis, kini membawa air dari sungai dengan wajah kosong. Tak ada percakapan antara dia dan warga lain. Saat Davin mencoba menyapa, ia hanya mengangguk lalu bergegas pergi. Saat makan siang bersama keluarga kepala adat, Davin memberanikan diri bertanya. Apa ada acara pernikahan kemarin malam? Bapak Lendang meletakkan sendoknya perlahan. Menatap lurus ke mata Davin. Yang kami lakukan bukan acara. Ini pembersihan. Sebelum layak jadi istri anakku, seorang wanita harus mencicipi rasa keluarga kami, dan kami merasakan dirinya. Davin tercekat. Rasa? Apakah ini metafora? Atau justru pernyataan literal? Jika kau menulis ini tanpa mengerti, maka kata-katamu akan membuat darahmu sendiri tumpah. Banyak yang datang ke sini sebagai jurnalis. Tapi tak semua pulang. Bapak Lendang tersenyum, lalu mengunyah perlahan daging rusa di piringnya. Malamnya, saat Davin memeriksa rumah tamunya, ia menemukan ukiran aneh di balik balok kayu di dekat kasur. Ukiran itu membentuk kata, pulanglah sebelum tangis terakhir. Davin gemetar. Siapa yang menulis itu? Apakah orang sebelumnya yang menempati tempat ini? Atau seseorang yang diam-diam ingin menyelamatkannya? Satu hal pasti,
Apa yang terjadi di suku Opulata lebih dari sekadar adat. Ini semacam sistem kekuasaan. Seks, ritual, dan kekerasan dibungkus dalam kata-kata suci. Dan Devin tahu, jika ia terus menyelidiki, ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Malam ketiga, Devin memutuskan untuk keluar diam-diam. Langit hutan berwarna arang pekat, dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kematian. Ia membawa senter kecil dan alat perekam tersembunyi dalam jaket. Tujuannya hanya satu, mencari bukti nyata. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang disebut sebagai pembersihan keluarga itu. Dari celah pohon beringin raksasa, ia melihat cahaya redup dari rumah besar di ujung pemukiman. Itu rumah kepala adat Lendang. Di depannya, sekelompok warga duduk melingkar, melantunkan doa dalam bahasa Opulata. Di tengah lingkaran, duduk sepasang pengantin yang masih sangat muda. Sang pria mengenakan kalung dari taring babi hutan, dan si wanita dibalut kain putih tipis yang hampir tembus pandang. Tiba-tiba, sang kepala adat berdiri. Ia mengangkat tangan dan berbicara lantang. 7 malam, 7 arwah. 7 dosa dibersihkan dengan nafsu. Anak kita kini sah menjadi darah keluarga besar Opulata. Semua bersorak lirih, seolah-olah sedang memuja sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Setelah upacara selesai, sang pengantin pria tidak membawa istrinya. Sebaliknya, gadis itu digiring masuk ke rumah mertuanya. Ibu dan ayah sang pengantin pria menyambut dengan senyum, lalu menutup pintu. Devin mendekat. Ia tahu berisiko, tapi suara-suara dari dalam rumah membuatnya tak bisa berpaling. Desahan. Isak tangis tertahan. Denting rantai halus. Lalu suara lelaki paruh baya. Jangan takut. Ini bukan dosa. Ini berkah. Kemudian terdengar suara perempuan tua. Kau harus mengikhlaskan tubuhmu, agar rumah tanggamu tidak dilanda kutukan. Devin menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat merekam. Ia tahu, ini bukan ritual penyucian. Ini pemerkosaan ritual yang dilegalkan oleh budaya yang mematikan nurani. Keesokan paginya, Devin berpura-pura sedang mengambil gambar tanaman obat untuk menghindari kecurigaan. Tapi diam-diam, ia menemui Mak Nahli, seorang dukun tua yang dulu dihormati namun kini tinggal di pinggir pemukiman karena dianggap sesat oleh warga. Mak Nahli menatap Devin lama. Kemudian berkata, "Kau menyaksikan malam kemarin?" Devin mengangguk perlahan. "Itu bukan adat leluhur kami. Dulu, wanita dijaga sebelum menikah. Tapi sejak Lendang mengambil kekuasaan, semuanya berubah." Ia bilang itu wahyu, padahal itu hawa nafsu. Devin mencatat semua. Mak Nahli memberikan secarik kertas usang, berisi tulisan kuno. Terjemahannya hanya satu kalimat. Tubuh wanita bukan pintu, tapi rumah. Siapa yang masuk tanpa cinta, ia adalah perampok. Malam harinya, Devin tak bisa tidur. Di luar, denting gong kembali terdengar. Itu pertanda ada pengantin baru yang akan disucikan. Ia menatap alat perekam di tangannya. Lalu melihat ke arah luar jendela. Langkah kaki. Bayangan. Seorang gadis kecil berdiri mematung sambil berbisik. Jangan tunggu tangisan ketujuh. Setelah itu, mereka tidak hanya mengambil tubuh, tapi juga jiwamu. Devin mulai sadar, ia sedang menghadapi tradisi yang bukan hanya aneh, tapi mematikan. Dan semakin ia menggali, semakin banyak darah yang mengalir, secara harfiah dan batiniah. Hujan deras membasahi langit Opulata malam itu. Petir menyambar pohon di kejauhan, seolah langit pun ingin memprotes apa yang sedang terjadi di balik rumah-rumah kayu tua itu. Devin terjaga oleh suara ketukan pelan di dinding rumah tamunya. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati seorang gadis muda, kuyup dan gemetar, berdiri dengan mata sembab dan napas tak teratur. Ia mengenakan selendang yang robek di bagian bahu dan lututnya berdarah. "Namaku Miu. Aku tahu siapa kamu. Kau jurnalis, bukan?" Devin mengangguk perlahan. Gadis itu buru-buru masuk dan menutup pintu, lalu berbicara cepat dan gugup. "Aku satu-satunya yang selamat dari upacara 7 malam." Miu mulai bercerita dengan suara nyaris berbisik. Matanya tak pernah lepas dari jendela, seolah takut seseorang sedang mengintai. "Aku dipaksa menikah 2 tahun lalu. Umurku baru 14.
Malam pertama, ayah mertuaku masuk kamar, dan ibuku tak menghentikannya. Katanya, itu adat. Tapi aku tahu, tubuhku sedang dirampas, bukan disucikan. Davin mencatat setiap kata, mencoba menahan amarah yang mendidih. Setelah malam keempat, aku mencoba lari. Tapi mereka menangkapku. Mereka bilang aku sudah ternoda dan tak layak menikah. Jadi mereka, serahkan aku pada pemuda-pemuda desa, sebagai hukuman. Air mata Miu jatuh membasahi lututnya. Bahunya bergetar, tapi ia tetap melanjutkan. Aku pura-pura mati. Mereka lempar aku ke sungai. Tapi aku masih bernapas, dan aku bersembunyi di gua selama berbulan-bulan. Hari ini aku kembali karena ku dengar ada orang luar. Aku ingin cerita ini keluar. Aku ingin dunia tahu, Opulate bukan suku, tapi penjara. Baru saja Davin ingin mengajukan pertanyaan, suara keras terdengar di luar. Langkah kaki. Dentim logam. Suara pria berteriak. Buka pintunya. Kami tahu ada pelarian di sana. Miu panik. Davin segera membimbingnya masuk ke kolong lantai kayu, menutupinya dengan anyaman tikar tua. Tak lama kemudian, pintu didobrak. 3 pria masuk, membawa obor dan tombak. Kau sendirian? Tanya salah satu dari mereka. Davin mengangguk, memaksa tersenyum. Saya sedang sakit perut, tidak kemana-mana. Mereka memeriksa ruangan. Satu pria hampir mengangkat tikar, tapi Davin cepat-cepat menjatuhkan panci dan pura-pura kesal. Maaf, saya ceroboh. Saya benar-benar tidak enak badan. Tolong jangan ganggu. Setelah beberapa menit menegangkan, para penjaga akhirnya pergi. Baru setelah suara langkah kaki mereka hilang, Davin membuka tikar dan melihat Miu masih di sana, menahan napas, tangannya mencengkeram dada. Pagi buta, sebelum matahari muncul, Miu memutuskan pergi. Ia tahu tak bisa tetap tinggal. Tolong, selamatkan gadis-gadis lain. Banyak yang tidak bisa bicara. Banyak yang sudah dibungkam. Kau satu-satunya harapan. Ia memberikan Davin sebuah kalung dari kulit kayu dengan manik-manik putih. Kalung ini milik wanita pertama yang mati karena adat 7 malam. Namanya Randa. Ia dibunuh karena melawan. Kalung ini, bukti bahwa mereka berani membunuh, bukan hanya menyiksa. Dengan langkah pelan dan tubuh lemah, Miu menghilang ke balik hutan, menumpang kabut pagi untuk melanjutkan pelariannya. Davin tahu, malam itu ia tak lagi sekadar jurnalis. Ia adalah pembawa cerita yang jika tak hati-hati, bisa menjadi nama berikutnya yang hanya dikenal sebagai mayat tanpa identitas di dalam ritual yang gila. Hari itu, langit Opulate tampak berbeda. Awan menggantung berat, seakan menyimpan petir di balik diam. Namun suasana di desa justru penuh tawa dan nyanyian. Warga berkumpul di alun-alun kecil, menggantung janur kuning dari tiang ke tiang, tanda akan digelarnya upacara pernikahan. Tapi Davin tahu, ini bukan perayaan cinta. Ini pemanggilan darah baru. Di atas panggung kayu, seorang gadis belasan tahun bernama Lumi duduk dalam balutan kain putih. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Di sisi lain, sang mempelai pria, Ragda, anak sulung Bapak Lendang, tersenyum bangga dengan taring babi hutan tergantung di lehernya. Bisikan panik di dapur. Davin menyelinap ke dapur tempat para wanita memasak. Ia mencoba membuka obrolan dengan salah satu perempuan tua, Ina Mo, yang sedang mengiris daun keladi. Gadis itu, Lumi, dia terlihat takut. Ini pertama kalinya? Ina Mo hanya diam. Saya mendengar tentang 7 malam. Apa benar itu bagian dari adat? Tangan Ina Mo berhenti. Ia menatap Davin, lalu membisik lirih. Kau terlalu banyak tahu, orang kota. Tapi kau harus tahu lebih, agar bisa selamat. Ia menunjuk sebuah pintu kecil di balik dapur. Nanti malam, sebelum malam pertama dimulai, kau masuk ke ruang bawah. Di sanalah janur benar-benar menguning, dengan darah. Tengah malam, dengan hanya berbekal senter dan keberanian setipis kulit bawang, Davin masuk ke ruang bawah tanah yang disebut Ina Mo. Sebuah pintu kayu kecil, tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, membawa Davin ke ruang lembab dengan bau menyengat. Dindingnya dipenuhi bekas cakar. Ada bercak merah kering di lantai, darah lama yang sudah menghitam. Di pojok ruangan,
Sebuah rak tua menyimpan benda-benda menyerupai jimat, cincin kawin, potongan kain pengantin, dan kalung kulit kayu seperti yang diberikan Miu. Davin melihat ukiran di dinding. Kami adalah pengantin tanpa malam. Kami yang dibunuh sebelum sempat berkata tidak. Ia tahu, ini adalah ruang diam-diam tempat pengantin yang melawan dihabisi. Janur kuning, di Opulate bukan simbol bahagia. Itu adalah penanda siapa yang akan disembelih dalam diam jika tak patuh. Saat Davin hendak keluar, suara kayu berderak mengejutkannya. Seorang pria bertubuh besar berdiri di ambang pintu, menatap dengan marah. Ia adalah Lamo, saudara laki-laki Ragda. Kau bukan tamu. Kau mata-mata. Lamo menarik Davin keluar, mendorongnya ke tengah lapangan desa. Gong dibunyikan. Semua warga keluar. Termasuk Bapak Lendang. Kami tahu kau mencatat. Kami tahu kau menyimpan rekaman. Kau ingin menjual nama kami ke dunia. Davin berusaha tenang. Tapi dalam hati, ia sadar, satu kata salah, dan darahnya akan membasahi tanah Opulate. Sebelum Lendang memerintahkan hukuman, sebuah suara nyaring terdengar. Biar aku yang bicara. Semua menoleh. Lumi berdiri di ujung lapangan, mata penuh api. Kalau dia dihukum, hukum juga aku. Aku tidak mau 7 malam. Aku tidak mau disentuh oleh orang tua yang bukan suamiku. Warga gempar. Gadis-gadis lain mulai menangis. Beberapa bahkan berteriak. Kami juga tidak mau. Seketika suasana berubah. Jerit, tangis, dan kekacauan terjadi. Para ibu menarik anak perempuan mereka menjam. Beberapa lelaki marah, sebagian bingung. Ritual suci mereka kini dipertanyakan oleh suara paling tulus, ketakutan anak sendiri. Dalam kekacauan itu, Ina mau menarik Davin dan membisikkan satu kata. Pergi. Sekarang. Davin kabur ke hutan, melewati jalur sungai kecil yang ia lewati saat datang. Di tangannya, ia menggenggam 2 benda, alat perekam dan kalung Miu. Ia belum tahu apakah bisa keluar dari pedalaman ini hidup-hidup. Tapi satu hal sudah pasti, Opulate tak bisa lagi sembunyi di balik nama adat. Hampir 3 hari 3 malam Davin bertahan di hutan, menyusuri sungai dan melewati akar-akar pohon raksasa sambil memeluk erat ransel berisi rekaman, catatan, dan kalung Miu. Perbekalannya menipis, tubuhnya penuh luka gigitan serangga, tapi semangatnya tak padam. Di titik paling putus asa, ia melihat papan kayu kecil bertuliskan. Pos perbatasan, dilarang masuk tanpa izin suku. Itu tanda bahwa ia kembali ke batas dunia nyata. Dunia yang punya sinyal, hukum, dan, yang terpenting, kamera. 2 minggu kemudian, dokumen investigasi Davin tayang di televisi nasional dalam acara investigatif yang terkenal. Judulnya, Pengantin Tanpa Pilihan, Rahasia Gelap dari Suku Opulate. Dalam tayangan itu, terekam jelas. Ritual upacara malam. Wajah-wajah pengantin yang ketakutan. Suara jeritan di balik pintu rumah kayu. Ruang bawah tanah dengan ukiran pesan terakhir para korban. Dan kesaksian Miu yang diblur wajahnya, tapi utuh suaranya. Suara Miu menggema di ruang-ruang keluarga seluruh Indonesia. Kami tidak menikah. Kami dibungkam. Tolong, jangan biarkan ini diteruskan. Media sosial meledak. Tagar Safiana Opulate, adat bukan alasan, dan hentikan 7 malam jadi trending. Para aktivis perempuan turun ke jalan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutuk keras praktik tersebut. Presiden sendiri memberi pernyataan. Tidak ada budaya yang boleh melanggar martabat manusia. Tidak ada adat yang lebih tinggi dari hak hidup dan kebebasan seseorang. Pemerintah mengirim tim gabungan TNI Polri dan psikolog ke wilayah Opulate. Tapi perjalanan ke sana tak mudah. Desa itu tertutup, medan sulit, dan mereka tidak menyambut tamu dengan tangan terbuka. Davin menerima email gelap, tanpa nama pengirim. Isinya hanya 1 kalimat dan 1 foto. Kau tak menyelamatkan semuanya. Foto itu memperlihatkan seorang gadis muda digiring ke dalam rumah. Di latar, tergantung janur kuning, basah oleh hujan. Hati Davin remuk. Ia sadar, perubahan tak terjadi dalam semalam. Pertemuan diam-diam. Beberapa minggu kemudian, di sebuah warung kecil dekat perbatasan desa, Davin bertemu dengan seseorang yang mengejutkannya.
Mak Nahli, dukun tua yang dulu dianggap sesat, duduk sambil menyeruput kopi. Kau bawa angin. Tapi angin tak cukup memadamkan api. Davin bertanya, apa ada harapan? Mak Nahli tersenyum tipis, mengeluarkan selembar kertas. Isinya, daftar nama gadis-gadis muda yang ingin keluar dari Opulate. Mereka siap bicara. Tapi bukan pada kamera. Pada hati. Kau siap kembali? Di matanya, Davin melihat masa depan yang penuh luka, tapi juga penuh kemungkinan. Ini belum akhir. Ini hanya permulaan dari pertarungan yang lebih panjang, melawan adat yang melukai, dengan kebenaran yang menyembuhkan. 3 bulan setelah tayangan dokumenter Davin mengguncang publik, Opulate menjadi wilayah yang tak lagi tersembunyi. Namun, perubahan bukan datang bersama kamera, melainkan bersama keberanian. Davin kembali. Kali ini bukan sendiri. Ia datang bersama tim relawan, aktivis hukum adat, dan 2 penyintas, termasuk Miu, yang kini sudah tinggal di penampungan dan mengikuti terapi trauma. Masuk ke Opulate bukan hal mudah. Sebagian warga menolak kedatangan orang luar, menyebut mereka pembawa kutukan barat. Tapi diam-diam, gelombang kecil perlawanan telah tumbuh dari dalam. Lumi, gadis yang berani bicara saat upacara, kini menjadi simbol perlawanan bagi gadis-gadis muda lainnya. Mereka mulai menolak lamaran, warisan, membakar jimat pernikahan, dan mengganti janur kuning dengan bunga liar hutan, tanda bahwa cinta bukan sesuatu yang dipaksa. Beberapa pria muda pun mulai membuka mata. Mereka menyadari bahwa kekuasaan atas tubuh perempuan yang diajarkan sejak kecil adalah warisan luka, bukan kehormatan. Namun ketika perubahan mulai bergerak, kegelapan terakhir datang dari orang yang paling berkuasa, Bapak Lendang, tetua adat. Malam itu, saat para relawan bermalam di balai warga, sebuah rumah dibakar. Api menyala tinggi, membakar ruang bawah tanah yang dulu ditemukan Davin. Di dalamnya, ditemukan sisa tulang dan kalung kayu, yang diduga milik pengantin-pengantin masa lalu. Davin tahu, Lendang sedang mencoba menghapus jejak. Tapi justru itulah yang jadi bukti terakhir. Keesokan harinya, Lendang dan Lamo ditangkap oleh aparat. Mereka berusaha melawan, menyebut bahwa ini intervensi terhadap budaya. Tapi pengadilan adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah menyatakan, adat bukan alasan untuk menyakiti. Pemimpin bukan pelindung jika ia pemangsa. Opulate akhirnya ditetapkan sebagai wilayah adat pemulihan, dengan sistem pengawasan dan pendampingan dari negara. Ritual, 7 malam, dihapus. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan 2 pihak dan dilakukan dengan pendamping hukum dan psikolog. Dalam sebuah forum di Jakarta, Miu berdiri di depan ratusan peserta. Dengan suara masih gemetar, tapi tegas, ia berkata, "Saya dulu dikira mati. Tapi saya masih hidup. Dan saya tidak akan diam." Davin duduk di barisan belakang, tersenyum. Kamera dokumenternya kini disimpan. Ia tak lagi merekam, karena yang bersuara sekarang bukan dia, tapi para korban yang sudah bangkit menjadi penyintas. Di Opulate hari ini, janur kuning masih tergantung. Tapi tak lagi bernoda darah. Gadis-gadis muda kini punya pilihan. Para ibu tak lagi diam. Para ayah belajar mendengar. Dan di satu rumah kecil di pinggir desa, seorang anak perempuan bernama Randa, diberi nama dari legenda lama, bermain dengan kalung kayu buatan sendiri, bukan sebagai simbol kutukan, tapi kenangan atas perempuan-perempuan yang membuka jalan dengan luka dan keberanian.